Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Abi Yudi, atas izin Allah, sekarang kita berada di sebuah hamparan di mana di atas tanah ini ada ditanam cabai, kemudian ada juga di sana jagung. Atas izin Allah tentunya tumbuh-tumbuhan ini bisa kemudian dimanfaatkan tentunya hasilnya untuk manusia. Ada yang perlu kita ingat, bukan hanya bagi seorang petani ya, atau kemudian peternak, atau kemudian pilot ya, nakoda, apapun profesi kita, pekerjaan kita. Yang kita ingat, ketika nanti dia bisa panen, menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat kita, agar kita jauh dari sifat sombong, maka ingatlah ya akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang terhampar ini jumlahnya tidak akan bertambah, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa kemudian menanamnya. Tapi yakinlah, apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di langit itu adalah milik Allah. Di mana Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di bumi, milik Allah lah apa ada yang di langit. Bahkan di dalam laut pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang menanam tumbuhan, lalu kemudian tumbuhan ini terus bisa tumbuh, kita bisa lihat, sahabat Abi Yudi, di dalam Al-Quran yang mulia, saya melihatnya dalam Al-Quran digital ini, ya, dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 di dalam Al-Quran, dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Terdapat ya di dalam surah Ibrahim, yakni di ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'ti ukulaha kulla hini biizni rabbiha. Jadi ada kata biizni. Apa terjemahan daripada ayat ini? Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya. Jadi tanaman, tumbuhan, ya, pepohonan yang kita lihat di sini, dia tumbuh atas izin Allah. Mungkin bagi sebagian anak muda, pekerjaan seorang petani itu ya tidak
lebih baik dari mungkin orang yang bekerja di kantoran. Tapi ingat, wahai anak muda, ketika seorang petani ya, dia menanam kemudian menghasilkan apakah cabai yang kita lihat ataukah jagung di sana, lalu dijual, ternyata dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan alhamdulillah, karena dia juga memahami, dia hanya berikhtiar ya. Dia lakukan segala upaya, pupuknya, kemudian dia tanam ini ya. Telaten dia merawatnya, tapi begitu dia panen, dia mengatakan izin Allah, kemudian tumbuhan ini bisa menghasilkan. Masya Allah, tabarakallah. Maka petani ini adalah petani yang mulia. Kenapa? Karena dia membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaannya dan hasilnya, bukan kemudian menyombongkan dirinya. Tapi kalau ada orang yang bekerja di kantor, dia pakai dasi, ya, kemudian gajinya besar, lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dan ditanya oleh kawan sekolahnya, luar biasa, sekarang kamu telah sukses ya, mobil kamu bagus, rumah kamu bagus, ya. Oh iya, saya ini kan sarjana, saya ini kan kuliah di kampus yang terkenal, saya ini kan banyak ilmunya, ya. Saya ini memang pintar dan wajar saya kalau hari ini wajar kalau saya mendapatkan hasilnya karena kepintaran saya. Dia lupa akalnya itu pun berfungsi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya baik di kebun, baik kemudian di kantor, kalau ada orang mengatakan ya, apa yang saya dapatkan ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pilot yang menerbangkan pesawat, dia tidak bangga dengan jam terbangnya, sertifikasi pilotnya. Tapi begitu dia mendarat, mungkin ada penumpang yang bertanya. Penumpang ini bertanya, mantap pilot, ya, kita sudah kemudian ya sampai tujuan. Kemudian pilot ini mengatakan, saya hanya menjalankan tugas saya, semoga ini menjadi ibadah, karena pekerjaan itu bukannya sekedar upah, ya, tapi ibadah, Bu. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah. Ya, dia bekerja sebagai seorang pilot dan Allah mengawasi, Allah melihat pekerjaannya itu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ketika ditanya, sekali lagi dia menjawab, kita bisa sampai ya ke terminal ini, ya. Atau seorang nakoda mengatakan kita bisa sampai ke dermaga ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diawali menanamnya, kita besarkan Allah Subhanallahi wa bihamdi. Ketika ada orang yang mencari ikan, kemudian dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ikan dia dapatkan, tumbuhan kemudian bisa dia panen hasilnya. Masya Allah, tabarakallah. Dia mengucapkan hal yang sama, ya, izin Allah. Yang di kantor juga mengucapkan hal yang sama. Karir saya baik, saya hanya berikhtiar bumi ini, ya. Kemudian menuju ikhtiar langit saya dalam doa-doa saya, dalam kerja-kerja saya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dia mengatakan biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abi Yudi, inilah yang membuat kita tidak menjadi sombong dengan ilmu kita. Inilah yang membuat kita tidak sombong ya dengan harta yang kita miliki, bahkan kuasa yang kita miliki. Karena semua itu adalah titipan sementara dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti kebaikan-kebaikan kita ya dengan apa yang telah Allah titipkan tadi. Baik itu ilmu seperti kita menanam ya, baik itu ilmu kemudian kita beternak ya, berkebun atau bekerja di kantor, atau kita memiliki harta yang kita dapatkan dari hasil pertanian, harta yang kita dapatkan mungkin dari gaji di kantor, tapi semua itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya makna biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhujam di hati kita yang paling dalam. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, tentu kita yakin semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk angin yang berhembus, dia tak terlihat,
tapi daun ini bergoyang, semuanya atas izin Allah. Daun yang berguguran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Ia berikan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya orang beriman amat sangat cintanya pada Allah. Walazina manu asaddu hubalillah. Selamat berkarya, terus berbuat baik, dan jangan lupa libatkan Allah dalam semua aktivitas kita, karena bersama Allah itu nikmat hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berbagi, ayo peduli.